Kira-kira dari penjabaran tadi Pak, operator kita tuh sudah ideal belum ya Pak? Ya, Pastinya sudah lah ya. sangat oke. Sangat oke ya. Sangat. Dengar nih langsung nih bosnya yang ngomong nih ya. Kalian operator udah sangat oke. Saya senang gini. Kolaborasi ini antara pengalaman dengan ini, saya lihat kalau di lapangan itu cepat saya lihat. Wah, iya. Ini pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan PIM semuanya, kembali lagi bersama saya Habibie di sini di kegiatan PIM Podcast Positive Insight and Motivation. Jadi kali ini adalah podcast yang ketiga dan dengan sebelumnya kita udah dengan dua narasumber sebelumnya. Yang pasti narasumber kali ini juga nggak kalah expert di bidangnya. Dan langsung saja aku kenalin ya. Yang terhormat, ya ini dia Bapak Jeffrey Yusuf, telah kita hadirkan di sini. Ya. Beliau merupakan expert di bidang pengoperasian pabrik tentunya. Dan sebelum kita memulai ke inti pertanyaan, sebelumnya kita mau ucapin selamat dulu nih atas jabatan barunya sebagai SVP Transformasi Bisnis, dengan sebelumnya beliau menduduki posisi VP Operasi. Kami ucapkan selamat Pak Jeff. Ya, terima kasih Pak. Jabatan barunya semakin bertanggung jawab tentunya Pak Jeff. Pasti ya. Setiap semakin tinggi levelnya ya tanggung jawabnya semakin besar gitu ya. Betul. Jadi amanah yang yang harus dijalankan itu juga lebih tinggi lah. Lebih berat. Ada kebayang nggak Pak sebelumnya akan menjadi SVP? Karena kan ini naik lagi nih Pak, langsung di bawah direksi nih Pak, ngomong-ngomong nih. Ya, sebenarnya tidak kebayang, maksudnya ya dari PV menjadi SVP gitu ya. Cuma kita gini aja, kalau prinsip saya intinya kita ya bekerja gitu ya. Betul. Bekerja maksudnya ada target-target perusahaan yang dibebankan, misalnya seperti saya di PV operasi dulu. Iya. Nah itu kita selesaikan, artinya ya kita tunjukkan lah secara kinerja. Itu kan yang menilai kan nanti orang lain gitu. Betul. Jadi kita nggak bisa menilai betul. diri kita sendiri, tetapi yang lain menilai. Nah itu mungkin poinnya. Kemudian dari sisi memang mungkin agak jauh ya, maksudnya dari operasi ke transformasi ya. Sebenarnya kan bicara transformasi sebenarnya bicara secara corporate, secara semua gitu ya. Bisa dari lini produksi, dari SDM, kemudian juga dari pemasaran dan juga lainnya. Semuanya Pak ya. Sebenarnya kalau kita bilang terlalu jauh enggak juga sebenarnya, karena secara background kan secara teknik kimia ya, saya kan teknik kimia dulu kan, kita di kuliah itu kan istilahnya mendesain pabrik itu mulai dari mencari bahan baku seperti apa, proses apa yang kita pilih, kemudian organisasinya seperti apa, kita akan pasarkan seperti apa, sehingga project atau tugas akhir kalau dulu kami itu desain itu istilahnya visible untuk kita dirikan pabrik itu. Jadi sebenarnya secara background ya punyalah sedikit-sedikit terkait dengan semua lini lah. Kalau bicaranya transformasi seperti yang saya sampaikan tadi, semua lini, tetapi memang saya sendiri juga harus terus belajar gitu ya. Terus belajar, karena apalagi kalau sekarang kan bicara transformasi itu rasanya tidak terlepas dari namanya digital. Betul, digitalisasi ya Pak ya. Kalau kita browsing misalnya di Google segala macam itu bicara transformasi, kebanyakan memang transformasi kita. Jadi ini amanah baru, tantangan baru. Betul. Saya juga harus banyak belajar lagi. Mudah-mudahan bisa amanah dan
memberi kontribusi yang baik lah buat perusahaan. Amin ya Robbal Alamin, kami doakan Pak ya, semoga Bapak bisa amanah di tempat yang baru sekarang ini Pak ya. Tentunya kami tunggu juga gebrakan-gebrakan barunya Pak. Amin. Oke, rekan PIM, jadi di kesempatan kali ini kita mau bahas terkait how to be an ideal operator, how to be an ideal operator. Jadi di sini itu kita pengen tahu nih bagaimana sih cara menjadi operator. Idealnya operator itu seperti apa Pak? Walaupun Bapak sekarang sudah di TB nih Pak ya, kita sihkan nih transformasi bisnis jadi TB. Tentunya kan ilmu-ilmu yang lama itu nggak mungkin hilang dong Pak. Nah, jadi kita pengen kupas itu lagi nih Pak. Bagaimana cara menjadi operator yang ideal itu seperti apa? Nah, langsung saja nih kita pertanyaannya. Yang pertama itu yang sering terjadi di pabrik nih Pak. Ya kan, yang nggak sering sih, pasti terjadi di pabrik itu yaitu troubleshooting nih Pak. Kira-kira Pak, apa tuh penyebab utamanya terjadinya troubleshooting itu Pak? Oke. Nah, baik. Sebelum kita ke troubleshooting, mungkin saya ingin jelaskan sedikit kepada rekan-rekan semua, rekan PIM ya. Pak ini ya, Bang. Iya betul. Rekan PIM. Jadi pertama kita bicara dulu terkait dengan pabrik. Apa sih sebenarnya pabrik gitu? Iya. Karena yang kita troubleshooting itu adalah pabrik. Jadi pabrik itu sebenarnya itu kan serangkaian alat gitu ya. Jadi ada banyak alat di situ. Kemudian disusun secara bertahap ya, sesuai dengan proses. Misalnya pabrik amonia ya, jadi urea. Kemudian setelah itu dikendalikan ya atau dioperasikan oleh operator. Dan nanti ada juga maintenance-nya oleh teknisi. Jadi itu adalah pabrik. Jadi ada equipment. Equipment itu juga ada yang statis gitu ya. Jadi vessel itu statis, pipa atau piping itu statis. Kemudian pompa tadi udah ya. Pompa, kompresor itu rotating. Kemudian ada electrical karena kita memang butuh power untuk menjalankan pompa dan lain-lain. Kemudian juga ada instrumen ya terkait dengan kontrol karena semua pabrik sekarang memang dikontrol oleh instrumentasi gitu. Betul. Ada intervensi operatornya juga ada, tetapi secara sistem juga ada. Jadi itulah adalah pabrik. Jadi serangkaian alat. Nah kemudian saya cerita juga sedikit. Ketika pabrik sudah selesai dikonstruksi, sudah dibangun, kemudian di-commissioning dan lain-lain, kemudian pabrik ini akan dijalankan. Jadi kalau di kita itu istilahnya itu kita akan startup gitu ya. Jadi itu fase pertama ketika kita akan berproduksi. Kemudian ada normal operasi, artinya ini produksi sudah jalan. Produksi sudah jalan. Kemudian nanti ada kalanya memang kita akan stop pabrik itu ya. Apakah karena perencanaan atau juga karena gangguan gitu ya. Nah itu kemudian baru kita ke troubleshoot atau troubleshooting sebenarnya kan dua suku kata. Jadi trouble dan shoot. Troubleshooting itu adalah penyelesaian masalah yang ada di pabrik. Nah itu konsep troubleshooting. Jadi kalau secara sederhananya kalau kita kalimatkan itu adalah upaya menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di pabrik. Itu adalah troubleshooting. Trouble itu sangat tidak diinginkan, Habibie. Jadi setiap manajemen, kemudian juga manajemen di produksinya sendiri dan juga operator itu sebenarnya sangat menghindari yang namanya trouble. Karena ketika trouble maka kita akan stop produksi. Kemudian inefisiensi dari sisi energi, kemudian juga otomatis akan banyak kegiatan gitu kan, akan menguras pikiran dan tenaga lah, kira-kira seperti itu. Jadi itu adalah hal yang tidak diinginkan. Tetapi memang kita tidak bisa menghindari namanya trouble di pabrik, pasti ada. Namanya juga mesin ya, equipment, jadi pasti ada. Jadi sebenarnya penyebab troubleshooting itu dua aja sebenarnya Pak Habibie, kalau kita kalau kita kategorikan equipment dan sebenarnya human error. Nah, human error. Jadi cuma itu penyebabnya. Bisa misalnya hari ini bisa karena instrumen, besok karena electrical, besok karena statis, besok karena apa. Jadi itu penyebab trouble yang ada di pabrik. Nah, mungkin itu. Oke. Jadi penyebabnya tuh bisa apa saja gitu ya. Bisa apa saja. Dan pabrik itu kan
equipmentnya kalau kita list itu kan ribuan. Betul. Ribuan. Jadi siapa aja bisa menyumbang untuk menghentikan produksi. Iya. Dari sisi kecil pun itu bisa terkecil pun bisa menjadi penyebab terjadinya troubleshooting gitu ya Pak ya. Oke, tadi kita udah tahu nih bagaimana penyebab utama terjadi troubleshooting dan apa itu troubleshootingnya. Jangan kita nyebut aja tapi kita nggak ngerti guys. Troubleshooting itu apa? Ya, troubleshoot itu. Oke. Dan pertanyaan berikutnya nih Pak. Idealnya nih Pak. Idealnya walaupun kita tidak menginginkan troubleshooting. Tapi idealnya itu setahun tuh kira-kira berapa kali itu Pak? Nah, ini kembali lagi nih, ini ke filosofi dasar dulu ya. Nah, ini yang saya pahami. Jadi sebenarnya ketika sebuah pabrik itu didesain, sebenarnya dia itu ada targetnya. Dalam artian gini, setahun itu kan ada 365 calendar days ya, hari gitu kan. Nah, secara desain itu pabrik itu didesain 330 hari. Oh, 330 hari. Ya, 330 hari. Sisanya itu adalah digunakan untuk perbaikan tahunan. Jadi dulu secara konvensional maka setahun sekali pabrik itu harus dirawat. Oke. Nah, jadi nanti dicari momennya kita akan perbaiki secara tahunan pabrik itu. Kalau di kita itu lebih kurang 21 hari kita untuk hari kita stop pabrik, kemudian kita perbaiki dan kita start lagi itu 21 hari. Artinya 21 hari itu kita tidak akan ada produk. Nah, artinya 365 kurang 330 kurang 21 downtime-nya berarti itu sekitar 14 hari. Jadi 14 hari itu secara desain sebenarnya pabrik itu tidak berproduksi. Itu apa istilahnya? Saya bilangnya apakah konvensional atau apa? Dulu konsepnya seperti itu. Jadi pabrik itu setiap tahun akan di-TA-kan, akan di-TA-kan. Jadi 14 hari dalam setahun itulah pabrik tidak berproduksi. Tetapi sekarang ini terkait dengan pola maintenance, Bibi. Jadi kalau sekarang itu malah pabrik itu diupayakan bisa jalan 1,5 tahun. 1,5 tahun? Ya, baru kita akan perbaikan secara tahunan. Jadi kalau pertanyaan Bibi tadi berapa kali dalam setahun, mungkin saya ininya dalam stream days ya, dalam downtime, dalam hari ya. Kalau konvensional dulu itu berarti setahun itu 14 hari, berarti sebulan itu sekitar 1,17 hari. Kalau kita ke yang baru, yang 1,5 tahun itu baru kita TAK, 0,8 hari per bulan pabrik itu tidak berproduksi. Itu ideal. Ideal. Ya, kalau 1,5 tahun. Tetapi ada juga pabrik yang seperti ini dan PIM juga pernah punya track record produksi tonase tahunnya sangat tinggi karena memang downtime-nya tidak ada masalah. Tetapi banyak juga yang di atas ini downtime-nya. Jadi kalau bicara ideal, bicara desain, ya 14 hari atau apa istilahnya 14 hari per tahun. 14 hari per tahun. Frekuensinya bisa sekali tapi bisa jatuh langsung 14 hari, bisa juga sekali trouble cuma 1 hari bisa. Kira-kira seperti itu. Baik. Ya. Jadi cukup jelas ya penjelasan dari Pak Jeffrey tadi. Dan untuk selanjutnya nih Pak, ini mungkin dari sisi non teknisnya ya Pak. Kalau dari sisi teknisnya mungkin kita di sini nanti ya Pak ya. Kira-kira tindakan apa nih yang pertama dilakukan pada saat terjadinya troubleshooting nih Pak? Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan nih? Gitu kan pastinya jangan panik tuh tentu. Untuk berikutnya apa nih Pak? Kira-kira? Ya, jadi pabrik ya, setiap pabrik saya yakinnya ya. Jadi dalam menjalankan proses produksinya itu tentu sebenarnya pabrik itu sudah ada SOP-nya, Bibi. Jadi pompa itu ada SOP-nya, kompresor itu ada SOP-nya, katalis itu ada SOP-nya dan lain-lain. Jadi gabungan itu semua jatuhlah namanya apa istilahnya standard operating procedure. Jadi itu yang dipegang oleh kawan-kawan operator dalam menjalankan proses produksi. Nah, SOP ini tidak hanya mempertimbangkan apa istilahnya produksi, tetapi juga telah mempertimbangkan aspek SHE, Safety, Health, and Environment. Jadi
ketika SOP itu benar berjalan, maka SI itu akan terpenuhi. Artinya tidak akan ada kecelakaan ya gitu-gitu ya. Kemudian ada efek terhadap lingkungan. Jadi itu yang dijalankan oleh kawan-kawan ketika itu trouble gitu ya. Lah, saya contohnya lah misalnya. Karena trouble itu sangat bervariasi. Jadi trouble itu bisa aja mematikan semua pabrik gitu ya. Jadi shutdown total, bisa juga parsial. Jadi di depannya hidup, di belakangnya aja gitu ya. Jadi misalnya contoh di main CO2 removal. Ternyata di situ misalnya ada masalah gitu ya, dia kan posisinya di tengah gitu ya. Nah, ketika misalnya contohnya adalah ini bahasa agak teknis sedikit, katakanlah CO2 slipnya naik gitu ya. Kemudian proses di belakangnya itu harus dimatikan. Kemudian setelah ini aman ya, SOP itu jalan aman gitu ya, aman terhadap manusianya, aman terhadap equipmentnya, baru mulai kawan-kawan untuk menyelesaikan masalah yang ada di situ. Nah, jadi seperti itu tindakannya gitu. Di dalam SOP itu sudah diatur sebenarnya. Ketika ini masalah, posisi pabrik seperti apa itu ada. Disitulah mulai kawan-kawan untuk troubleshoot. Jadi konsepnya gini, kalau di pabrik kita sebenarnya itu parameternya nggak banyak sebenarnya yang di troubleshoot. Flow, jadi flow itu apa ya? Jumlah aliran ya. Kemudian temperatur ya, suhu ya. Kemudian ada tekanan, ada pressure, kemudian ada level. Jadi sebenarnya yang di troubleshoot ini aja, 4 parameter ini aja sebenarnya. Jadi perhatian ya. Ya, misalnya flow kurang, dicoba naikkan flow, atau coba turunkan flow. Press juga seperti itu. Jadi konsep troubleshoot sebenarnya seperti itu. Jadi apa yang dilakukan? Yang pertama tentu sesuai dengan SOP, baru mulai troubleshoot. Kira-kira seperti itu. Siap. Jadi tidak misalnya trouble di satu tempat kita langsung serta-merta langsung memperbaiki di situ, enggak, tapi kita juga melihat dari sisi bagian belakangnya, di depannya begitu Pak. Jadi di belakangnya itu kita amankan dulu, kita fokus ke masalah. Disitulah mulai troubleshoot itu sebenarnya ada analisanya, Habibie. Jadi misalnya ketika saya naikkan temperatur, efeknya apa sih? Balik lagi nggak ke normal? Oh ternyata enggak, maka saya harus rubah. Tetapi memang kalau sudah pengalaman dan lain-lain itu akan cepat, karena kan apa istilahnya ya? Case biasanya pernah terjadi, itu kan jadi pengalaman. Jadi cepat troubleshootnya. Jadi ada analisa di situ. Jadi troubleshoot itu yang poin pentingnya itu adalah ada analisis si supervisor, senior foreman, atau bahkan sampai ke apa istilahnya kalau sekarang di manajernya ya, di kabarnya ya. Jadi itu sudah ada analisisnya gitu. Oke, berarti di operatornya harus ada, harus pintar nih, jadi harus. Wah, selama ini teman-teman operator ini berarti pintar semua nih. Oke Pak, untuk berikutnya Pak, jadi Bapak kan sebelumnya menjadi Vice President operasi nih Pak, otomatis mempunyai banyak anggota nih Pak, yang harus Bapak kelola ya kan, dengan berbagai macam watak dan segala macamnya. Nah, gimana tips cara Bapak mengelola para anggota supaya ketika ada masalah semua dapat terselesaikan dengan baik dan semua berjalan lancar? Karena repot nih Pak, kita manusia nih Pak. Gimana Pak? Jadi kalau di manning chart kita ya, memang manajer operasi secara subordinat dia yang paling banyak. Jadi anggotanya itu banyak karena kan misalnya VV operasi 2, di situ kan ada utilitas 2, ada amonia 2, ada urea 2, kemudian ada handling product. Jadi itu jumlah secara ini subordinatnya itu operasi itu paling banyak karena kan kita kan 4 shift gitu ya, 3 masuk ini, 3 masuk 1 standby. Jadi secara ininya banyak. Karena banyak kita beraneka ragam gitu ya, heterogen gitu ya. Baik dari sisi pendidikan, kemudian apa lagi ya, background ya, daerah dan lain-lain lah. Tetapi sebenarnya saya malah lihat
positif dengan rame dan keberagaman itu. Ya, keanekaragaman itu ya. Jadi masing-masing itu punya karakter. Ini jadi di manajemen itu bagaimana apa istilahnya ya, memanfaatkan karakter itu aja, tapi memanfaatkan dalam artian yang positif. Iya, betul. Misalnya ada yang leadershipnya kuat gitu ya, kemudian ada yang dia improve-nya bagus, itu ada juga kan. Jadi sebenarnya di operasi itu kompak, jadi teamwork itu yang kita andalkan. Jadi itu yang selalu apakah kegiatannya yang kita lakukan seperti itu gitu ya. Kemudian apalagi ya, intinya bagaimana menjaga kekompakan sehingga teamwork itu bisa jalan. Betul. Jadi itu aja Pak Habibie. Sebenarnya nggak terlalu ini juga gitu. Oke, jadi kita manfaatkan keragaman itu ya kan. Bernilai keragaman. Bernilai ya. Jadi tidak untuk saling ini ya. Oke, tidak untuk saling menjatuhkan. Tentunya harus saling support. Kita saling support. Oke Pak, tadi udah jelaskan terkait mengelola emosi operatornya. Terus kira-kira Pak, untuk menjadi operator yang ideal itu kira-kira seperti apa ya Pak? Operator-operator kita ini sudah ideal belum Pak ya kira-kira? Iya. Ini menurut pengalaman saya. Ya betul Pak. Menurut pengalaman saya, misalnya ada adik SMA atau D3 atau S1 yang ada, terus dia pengen jadi operator. Iya. Yang pertama sekali tentunya harus sehat rohani dan jasmani gitu ya. Betul. Karena operator itu semua itu dimulai dari lapangan gitu ya. Kan konsepnya operator yang baru itu di lapangan, kemudian nanti bertahap mereka sampai ke control room, sampai ke supervisor dan lain-lain gitu ya. Jadi mental dan jasmani itu harus sehat. Karena kita juga nanti akan bekerja di ketinggian, betul. Ya, kemudian bekerja di malam hari, jadi tak kenal waktu gitu Pak ya. Tak kenal waktu, tapi mental masih saya mental gitu ya. Mental dan jasmani itu yang pertama harusnya. Kemudian disiplin. Nah, karena kita sip-sipan gitu ya, sebenarnya disiplin itu nggak hanya di sip, semua harus disiplin. Ketika kita bekerja di tempat tertentu ya kita harus disiplin, kita harus on time. Misalnya kayak kawan-kawan operasi misalnya, ketika ganti shift mereka malah datang 15-20 menit sebelum waktunya sudah datang, karena nanti di situ akan ada serah terima pekerjaan. Jadi grup yang sedang menjalankan ini akan menyampaikan ini yang sudah dilakukan, ini yang belum, nah ini harus dikoordinasikan. Nah 20 menit, 15 menit itu mereka akan datang. Jadi disiplin itu modal penting, dan tidak hanya di sini ya, di tempat yang lain, dimanapun gitu ya. Kemudian apalagi ya, love your work, istilahnya apa ya, mencintai pekerjaan sih sebenarnya. Jadi passion. Jadi dimanapun, misalnya kayak Habibie di apa ya, di klan gitu ya. Jadi harus passion. Jadi operator itu juga harus mencintai pekerjaannya, karena ketika sudah cinta kita sudah berbeda nih. Jadi ini sudah inilah ya. Jadi mencintai pekerjaan itu poin penting ketika kita bekerja gitu ya. Iya betul. Kemudian keinginan belajar itu harus tinggi. Jadi adik-adik mungkin yang mau jadi operator itu harus ada rasa itu gitu. Jadi nggak belajar sedikit ya udah selesai gitu kan, enggak. Jadi itu harus ada di calon-calon operator yang baru atau operator yang baru. Kemudian tentunya karena kita ini rame dan tim ya, teamwork. Kita harus bisa teamwork, harus bisa teamwork, harus bisa bekerja sama gitu ya. Itu modal penting bagi operator atau operator baru. Nah kemudian beranjak dia sudah jadi operator, katakanlah operator yang sudah senior lah ya. Nah, ketika bicara itu, maka kita sudah bicara terkait dengan knowledge dan skill. Jadi yang pertama, dia harus memiliki fondasi filosofi proses yang kuat terhadap proses, terhadap equipment. Equipment itu rotating seperti yang saya jelaskan tadi, gitu. Control system dan electrical, itu dia harus mempunyai filosofi itu. Jadi untuk
operator yang senior itu sudah di luar kepala gitu ya. Maksudnya pompa seperti apa bla bla itu sudah. Kemudian memahami HSAE karena HSAE ini adalah aspek penting. Apalagi seperti kita pabrik petrochemical gitu ya. Produknya amonia, urea. Jadi safety, kesehatan dan lingkungan itu menjadi concern kita. Jadi kita beroperasi ini tidak ada impact-nya terhadap keselamatan karyawan sendiri, kemudian juga apa istilahnya yang bekerja juga dengan kita gitu ya, misalnya ada tenaga bantuan dan lain-lain dan juga masyarakat gitu ya. Kemudian aman juga bagi equipment untuk peralatan, jadi tidak boleh juga sebentar-bentar ada alat yang rusak ekstrim gitu ya. Jadi itu harus dipahami. Kemudian juga terhadap lingkungan, artinya bagaimana apa istilahnya ya, menjaga lingkungan itu, lingkungan masyarakat itu sendiri dan juga ekosistem ya, misalnya laut dan segala macam. Jadi itu juga menjadi concern kita gitu. Jadi betul. Sebagai operator itu wajib. Kemudian yang senior pasti SOP-nya itu sudah harus di luar kepala. Artinya memahami secara penuh dari depan sampai ke belakang itu SOP harus sudah hafal gitu kan. Harus. Dan satu lagi ini adalah poin penting juga gitu ya. Adanya apa ya? Improvisasi ya. Jadi tertantang untuk terus improve apa istilahnya, untuk memperbaiki lah, dalam artian misalnya ini sudah baik tetapi kita harus bisa buat lebih baik lagi. Nah, jadi itu harus ada tantangan itu, maksudnya itu jadi tantangan lah. Jadi operator itu tidak hanya apa istilahnya, nggak boleh statis. Kan orang mikirnya statis, enggak, sebenarnya operator tuh nggak statis, dia termasuk dinamis. Memang statis dan dinamis itu apa istilahnya relatif, tetapi sebenarnya banyak sekali improvisasi atau inovasi lah saya bilang ya gitu ya, yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan operator. Nah, jadi itu juga harus ada di dalam diri operator. Tetap harus ada jiwa ingin berinovasi, berkreasi, tidak sementara menjadi operator tidak membatasi ya Pak? Tidak hanya rutin gitu, enggak. Tapi di dalam pekerjaan sehari-harinya dia bisa melihat, wah ini ternyata ada peluang untuk kita perbaiki. Kalau kita buat seperti ini, mungkin ini akan lebih hemat, akan lebih baik, akan lebih cepat. Dan itu tidak masalah Pak ya? Nggak masalah selama, jadi kan setiap apa istilahnya ya, selama semua parameter kontrol itu masih masuk, nggak ada masalah. Karena kan terkadang ada inovasi yang di luar dari settingan pabriknya itu sendiri. Ya. Karena konsepnya sebenarnya desain itu tidak pernah sempurna. Desain pabrik walaupun itu dilakukan oleh licensor ternama, terkemuka, itu sebenarnya tidak akan sempurna. Ada saja yang bisa kita lakukan gitu. Improvement tadi Pak ya. Improvement tadi. Apakah SOP, apakah apa istilahnya ya, modifikasi ya. Betul. Gitu. Jadi itu tetap ada gitu. Dan itu tidak menjadi sebuah masalah ya. Nggak jadi masalah. Oke, baik Pak. Betul. Nah, kira-kira dari penjabaran tadi Pak, operator kita tuh sudah ideal belum ya Pak ya? Pastinya sudah lah ya. Sudah ideal, artinya kawan-kawan kan sudah memahami SOP dan lain-lain ya. Tetapi kita tidak boleh berhenti di situ seperti saya sampaikan tadi. Ini kan terus berubah gitu ya. Pabrik itu kan secara teknologi akan berubah gitu kan. Misal pabrik 1 dengan pabrik 2 teknologinya kan berbeda gitu kan. Jadi untuk menjadi ideal itu harus terus dikejar ideal gitu. Ketika ideal, tapi kita nggak boleh berhenti di ideal itu. Kita harus coba lihat lagi. Gitu. Jadi kalau secara apakah kawan-kawan ini sudah oke lah, saya bilang ya, sangat oke. Sangat oke ya. Sangat. Dengar nih, langsung nih bosnya yang ngomong nih ya. Kalian operator udah sangat oke. Saya senang gini.
kolaborasi ini antara pengalaman dengan ini, saya lihat kalau di lapangan itu cepat saya lihat. Wah, iya. Ini pengalaman saya ya. Pengalaman. Jadi ada yang 15 tahun pengalaman itu kan jadi senior gitu ya. Jadi lead, kemudian ada adik-adik yang baru, kombinasi keduanya itu sangat bagus menurut saya. Keren. Mantap. Gitu. Jadi pada saat karena sudah termasuk dalam kategori ideal tadi, pada saat menyelesaikan troubleshooting pun mereka sudah sesuai SOP tentunya ya Pak ya. Pasti sebenarnya operator itu memang tidak boleh terlepas dari SOP. Nggak boleh yang so ide gitu Pak ya. Nggak boleh. Pengen cara dia sendiri. Ide itu boleh, tapi disampaikan dulu. Oh, oke. Ide itu boleh, seperti yang saya sampaikan tadi. Ide itu terbuka, tapi nggak boleh misalnya otak-atik sendiri nggak boleh. Di operasi itu kan sistemnya commanding. Nah, jadi misalnya di grup C itu nanti ada supervisor grup C. Jadi semuanya di bawah kendali dia gitu. Ketika ada hal tertentu yang sudah tidak di ini dia naikkan lagi ke atas. Jadi ide segala macam boleh, tetapi itu harus persetujuan dari semua. Nah, gitu. Iya, jangan Boleh misalnya eksekusi sendiri langsung gitu. boleh. Itulah yang diatur di situ. Jadi itu ada tahapannya. Ide mengimplementasikan ide itu ada tahapannya kalau di kita. Ada prosedurnya. PKIP atau MOC, Management of Change. Itu ada prosedur yang harus ditapaki sehingga itu bisa, misalnya kita ganti apa misalnya modifikasi piping lah misalnya. Lain apa gitu. Lain apa itu ada tahapannya tuh Habibie. Jadi mulai dari ide generator misalnya, katakanlah operator nih lihat dia pengen kayaknya bagus ini, dia kasih ide itu nanti akan di approve oleh atasannya, kabaknya. Ini bagus, tanda tangan, kirim lagi ke proses berikutnya, proses akan review, wah ini oke. Kemudian akan diteruskan lagi ke rancang bangun, desain, oke ini bisa kita desain bla bla bla, keluar keluar drawingnya, nanti dikirim ke kawan-kawan pabrikasi, kemudian diinspek dan lain-lain, kemudian dipasang di lapangan, baru implementasi. Jadi ada itu diatur, ada SOP-nya juga, ada prosedurnya juga. Oh, tidak serta-merta tiba-tiba wah kok ada muncul ide ini langsung eksekusi, nggak bisa gitu ya Pak ya? Itu di rumah. Itu bisa meledak pabrik Pak. Rekan-rekan PIM terkait tadi operator-operator yang bagaimana jadi operator yang ideal itu seperti apa gitu ya Pak ya. Oke Pak, ini kita mau berakhir nih Pak pertanyaannya. Nggak terasa ya? Iya, nggak terasa. Seru ternyata ngomongin masalah pabrik dan troubleshooting ini yang seru nih. Iya loh Pak. Ini Pak, ini kan Bapak udah senior. Sudah berapa tahun Pak kurang lebih Pak di pabrik? Saya dari pertama bergeraknya di proses engineer. Proses engineer. Kurang sampai ke operasi ya. Berarti lebih kurang 15 tahun lah. 15 tahun bukan waktu yang cukup singkat Pak ya. Berarti cukup banyak sudah pengalaman-pengalaman yang Bapak dapat ya seiring berjalannya waktu ya kan sampai dengan saat ini. Kira-kira ada peristiwa atau kejadian yang membuat terkenang-kenang sampai dengan sekarang ini nggak Pak? Kira-kira pada saat Bapak menjalani tugas sebagai seorang proses dan VP operasi. Kalau proses engineer saya punya beberapa pengalaman lah ya. Dan pernah improve beberapa equipment dan itu alhamdulillah memiliki dampak gitu ya. Mantap. Dan itu memang nggak bisa ini juga maksudnya Habibie. Artinya ini bicara juga sedikit prosesnya. Jadi semua itu berproses gitu ya. Jadi mulai dari junior kita ya, senior dan lain-lain. Jadi itu berproses. Itu ada beberapa yang hasil improvisasi gitu ya. Itu berhasil alhamdulillah gitu kan. Yang paling berkesan terakhir itu adalah ketika kita reaktivasi pabrik PIM 1. Wah. Nah, biasa sih itu. Itu memang tantangannya luar biasa gitu ya, karena kita sudah tahu pabrik 1 sudah lama tidak jalan, 10 sampai 12 tahun gitu kan. Kemudian juga pada saat itu diprogramkan secara sumber daya kita juga sebenarnya kan pada saat itu kan hanya cukup untuk satu pabrik. Iya. Untuk hanya untuk satu pabrik. Jadi itu juga jadi tantangan sendiri. Tetapi karena kita sama-sama lah ya, sama-sama di sana, itu bisa kita sukseskan. Jadi yang terakhir yang paling
memorable lah ya. Memorable. Itu termasuk saya reaktivasi. Sekali lagi saya sampaikan suksesnya PIM 1 itu ya kerja sama semua tim gitu ya, dari semua lah yang ada di PIM gitu ya, mulai dari supply chain, maintenance, produksi gitu ya. Jadi kolaborasi semua itulah yang membuat PIM itu sukses. Ada tantangannya juga, nggak mudah juga. Misalnya kami di operasi gitu ya, saya bicaranya ketika startup aja satu, karena kalau kita ini terlalu panjang. Startup itu lumayan menguras energi kita gitu. Sangat, Pak. Ya, karena kan seperti saya sampaikan tadi, sudah kita siapkan, tetapi ya tetap ada yang geser sedikit gitu ya. Misalnya kadang-kadang hal kecil yang ini ya, tetapi saya sangat bersyukur secara pribadi ketika di operasi mengelit operasi untuk reaktivasi, tidak ada fatality dan lain-lain. Itu yang kalau saya secara pribadi itu sangat bersyukur. Artinya tidak ada misalnya kejadian yang mengakibatkan operator apa-apa. Itu ketika saya menjalankan itu, saya itu yang paling harus saya kendalikan. Tidak boleh proyek sukses orang misalnya Korban, ada yang jadi korban gitu, Pak. kebakaran atau apa di rumah sakit. Itu nggak boleh gitu ya. Tidak, kemudian ada implikasi terhadap lingkungan juga bisa kita kendalikan. Itu adalah poin penting sebuah apa istilahnya project gitu ya, sebuah project. Itu paling berkesan Pak Habibie, karena itu tantangan PIM 1 itu luar biasa. Itu lumayan itu. Jadi dari segala aspek, betul sekali. Harus kita kelola ya. Iya, Jadi itu perjuangan teman-teman kemarin itu luar biasa, Pak. luar biasa. Sampai masuk TV loh, Pak, reaktivasi. Berhasil reaktivasi. Diselamatin nama Jokowi loh. Keren nggak tuh? Ini salah satu. Dan akan menambah amunisi PIM lah ya. Amin, mudah-mudahan, Pak. Oke, Pak. Terakhir kali ini, Pak. Nah, ini buat teman-teman operator dan juga buat kita-kita di sini ya kan, apa nih Pak kira-kira motivasi ini Pak supaya kita bagaimana cara kedepannya kita lebih sukses, lebih semangat. Nah, kita butuh nih asupan motivasi dari Bapak. Mungkin ini ya sebagai motivasi kawan-kawan ya. Yang pertama, saat ini kita sedang bertransformasi. Ya, ini kota di transformasi. Tapi ini nggak ada hubungannya, kebetulan. Jadi di lingkup BI termasuk PIM kita sedang bertransformasi. Sebenarnya tujuannya adalah untuk berkembang dan tumbuh. Betul. Misalnya di PIM dulu kan tidak ada NPK, hari ini ada NPK gitu ya. Sebagai insan PIM, Habibie, saya dan juga kawan-kawan yang lain harus punya niat. Gitu ya, harus punya niat bahwa kita akan mewarisi perusahaan ini untuk generasi berikutnya pada posisi yang lebih baik. Oke. Kalau misal nih kan dulu seperti saya sampaikan, misalnya si A masuk PIM dulu nggak ada NPK, hari ini sudah ada NPK. Besok mungkin masuk sih sudah ada lain lagi. Jadi itu yang harus terpatri di dalam hati setiap insan PIM untuk memberi yang terbaik lah bagi perusahaan. Jadi kontribusi kita semua operator pastinya karena basic bisnis kita itu adalah produksi, itu sangat besar efeknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini teknis. Bicara pabrik amonia urea secara proses itu termasuk sangat rumit, gitu ya. Seperti saya sampaikan, itemnya banyak, prosesnya rumit. Kemudian bila apa istilahnya itu efeknya inilah yang saya ingin garis bawahi. Sebenarnya ketika kita di pabrik, kita itu nggak akan pernah khatam untuk belajar pabrik sebenarnya. Jadi itu nggak akan pernah, misalnya kayak saya masih rendah ilmunya. Karena ketika saya pengalaman 15 tahun, mungkin di tempat lain ada pengalaman yang saya nggak punya di sini. Nah, jadi kita sebagai operator itu harus terus belajar, gitu ya. Terus belajar, apalagi kan belajar sekarang lebih gampang ya, online bisa, kemudian FGD juga sudah difasilitasi. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi kita itu nggak akan pernah khatam. Semakin dalam kita belajar di pabrik itu semakin
sadar bahwa kita sebenarnya wah ini saya masih sedikit gali ilmu. Kalau saya lihat seperti itu, misalnya belajar, ini rupanya lain lagi. Jadi Tidak berhenti belajar, Pak ya. Tidak aja. Jadi itu Untuk belajar. jadi sama juga, misalnya kayak di agama kan kita itu nggak akan pernah sempurna kecuali kita terus menuntut ilmu gitu. Nah, kan ajaran agama seperti itu, kita nggak akan pernah menyatakan bahwa kita udah bagus ibadah kita, udah ini enggak. Kecuali yang benar itu adalah kita terus belajar kan, belajar menyempurnakan gitu. Ini sama konsepnya sebenarnya. Iya. Kemudian seperti saya sampaikan tadi, tidak ada desain yang sempurna. Iya. Betul. Itulah kreativitas, ide-ide kita itu harus kita tuangkan. Jadi improvisasi itu harus ada, apakah di level manapun, walaupun hal itu kecil, itu akan mempengaruhi produktivitas dan efisiensi yang ada di pabrik. Jadi untuk terus belajar, kemudian terus improve, saya rasa itu yang akan membuat kita semakin baik. Mungkin itu motivasi dari saya, Wiwi. Baik Pak Jeffrey, terima kasih atas waktu dan sharing-sharingnya begitu luar biasa yang tidak kita dapatkan di tempat lain, tapi kita dapat di sini, rekan-rekan BIM semuanya. Dan semoga apa yang disampaikan tadi oleh Pak Jeffrey bisa kita aplikasikan nih dalam sehari-hari, terutama bagi teman-teman operator nih, karena ini terkait pengalaman sharing-sharing tentang operasi ya Pak Jeff. Dan tentunya, sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak Jeff, dan semoga kita tetap menjadi operator yang ideal. Amin. Dan terakhir kali, saya Habibi. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Kita tunggu untuk ide, saran dari teman-teman rekan-rekan tim semuanya. Mungkin mau pengen bahas apa gitu, boleh disampaikan ke kita. Boleh via chat atau WA, silakan. Dan satu lagi, nanti pada saat setelah rilis jangan lupa di like, share, dan komen. Ya, ditunggu semuanya. Pokoknya kita harus banyakin subscriber YouTube-nya PIM. Oke? Akhir kata, saya Habibi undur diri. Sebelumnya kita mau ngerakan PIM Podcast dulu. Gimana Pak? Udah? Akhir kata, kami pamit undur diri. Sebelumnya kita mau PIM Podcast dulu, Pak Jeff. PIM Podcast, Positive Insight and Motivation. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi rekan-rekan semuanya.